Halo teman-teman, ini tiba-tiba random aja kita pergi ke rumah pembantaian. Iya, jadi ceritanya nggak tahu sih ceritanya apa. Kok mereka pada berani ya? Jujur aku nggak berani-berani banget sih, cuman ya udah karena ramean. Mbak Devi, takut nggak kamu? Dikit. Masa aja kamu sampai sini? Ini rumah-rumah dinasnya Pertamina yang udah lama-lama banget. Wah, ini buat lokasi horor keren sih. Film horor. Belum sejalan sama. Aku kurang paham sejarahnya. Nanti kita tanya ke orang lokalnya Mbak Asri. Iya, nanti tanya warlock. Iya, kita interview warlocknya. Itu mobil kita diparkir di atas sana. Halo. Kita nggak boleh berpikiran negatif di sini. Baik baca-baca doa. Mbak Devni ini malah nggak gereja. Oh, gereja? Masih jauh kah ini? Masih berapa meter, Bor? Bisa cuy, mobil masuk sampai sini. Ini juga terbengkalai. Iya. Bisa muter? Sebenarnya kita ke rumahnya atau jembatannya? Rumahnya. Oh iya. Mbak Devni, Gugup. kamu banyak yang tidak lulus sensor nih. Iya. Omonganmu. Omonganku, kamu tahu sendiri lah. Ini banyak. Ini rumahnya semua terbengkalai di sini. Terus mana sini aja? Ini kalau nggak serem bagus banget sih guys. Apa? Sayangnya serem. Nggak ada. Sebenarnya kita niatnya itu mau ke sini kemarin jam 12 malam. Iya ada. Gimana kamu lihat anjing? Plastik kayaknya. Enggak. Oh ada. Oh iya. Lu udah lurus aja ke bawah. Mana mobil? Kita tunggu nah. Kita tunggu. Terus aja, terus. Masa kok jalan mobil dia? Setelah deg-degan kayak gini ternyata Belum ketemu rumahnya. Salah. salah. Silakan. Tapi tetap aja serem. Iya. Wah. Masuk aja. Aku salah. Aku salah. Ada orang yang kadang itu memasukkan. Terus banget. Tiba-tiba orang ngomong, aku lihat anjing hitam tadi nih. Anjing juga coklat. Iya lucu-lucu lagi. Semuanya hutan lagi. Masih belum menyerah guys. Kita masih mencari rumah pembantaian itu. Betulan bisa tapi mobil kayaknya isi menurutku tuh. Mana? Tapi ini sudah direkondisi. Jadi nggak serem dong. Masuk sih. Memang agak di atas tanah gini, agak jalannya di bawah sini terus di atas gitu kan dia. Ya, Kok malah di tengah hutan ada tempat mancing? ya. Mancing dulu kita. Siapa cuma mancing? Mancing dulu kali ya? Orang-orang KPB kah? Orang-orang kaya gabut nggak sih? Di dalam Iya cowok, tempat di sini lokasi rumahnya itu. Gimana? Kok jadi Dari sini. Atau depan itu bang? Lain. Tapi itu kayak sudah tinggal tembok-tembok gitu nambah. Iya. Terus nanti kita kayak ngelewatin masuk terasnya rumahnya itu. Ini di atas ini rumah lagi deh. Lain. Itu bagus. Tapi rumah itu batu dia. iya, rumah batu. tinggal temboknya doang. Aku sampai masuk kamar mandinya cowok hari itu. mungkin sudah ini ambruk. Aku yakin tuh Cari bukan di itu, YouTube. Di tapi TikTok udah direkondisi kurang. gitu loh. Yang ini kah? Iya, ini kayaknya. Ya, Si Bor. Gak ada rumah lagi cuy. kasihan banget dong yang tinggal di sini. Nggak apa-apa, dekat rumah Cina.
Yang terjadi insidious. Ini bekas rumah pembantaian. Nomor berapa Mbak Asri itu? Ih, kejam sekali kisahnya ya. Asri pemancingan deh. Tapi Jepang kan memang kejam, Cok. Iya. Asri pemancingan. Iya, kalau kata Itu nenek orangnya aja kejam, Cuk. menurut orang. Kalau kata nenekku dulu dia suka nyari perempuan-perempuan yang masih single Oh Tuhan. buat di ya gitu kan. Cari pacar. Nenekku dulu ada nenekku sebelum meninggal dia pernah cerita. Ini haltenya. Biar beneran nggak dibongkar lagi. Iya. Ih, kenapa nggak dibongkar? Woi. Ini halte tempat Suster Marianya bergentayangan. Jadi dia nungguin di sini, Mbak. Kata orang-orang sih gitu. Terus tuh katanya kalau misalkan ya kalau kita lewat jalan minyak situ malam-malam katanya kayak sering ada ngerasa yang duduk di belakang. Dia nebeng ceritanya. Dia tuh nebeng mau nyari orang yang bunuh dia ya. Apa gimana gitu ceritanya. Pikirannya sudah makanan. Ye, selesai. Ye, nyampe kilat. Sekarang aku sudah bersama dengan orang lokal yang paham historinya rumah pembantaian, guys. Dan ini dan sekarang aku mau tanya ceritanya ke Mbak Esri. Tunjeng, kayak mana ceritanya bisa jadi rumah pembantaian? Sebenarnya aku juga nggak yang gimana ya, nggak yang ngerti banget. Aku kenapa sih orang-orang ini? Iya lagi apa sih? Bisa nggak Ulangin bisa aja. ketawa? Ulang tadi kamu bilang ya. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti bisa kukat. Ya, ntar dulu. Tadi kan kamu bahasamu kayak bilang aku yang ngerti. Nah, aku nanti bilang aku nggak ngerti yang gimana-gimana. Aku juga dapet infonya dari internet. Seenggaknya kamu orang lokal. Ya sudah. Gimana ceritanya bisa jadi rumah pembantaian? Jadi di zaman dahulu kala kan Ada iklan lagi tadi. Kayak mana jadi? jadi di zaman dahulu kala itu kan Indonesia kan dijajah sama Belanda kan. Nah, Balikpapan ini salah satu daerah yang dijajah juga karena potensi minyaknya yang besar. Oke. Ya. Nah, terus jadi banyaklah pekerja-pekerjanya Belanda di sini. Terus itu nggak lama Jepang mulai masuk ke Balikpapan di tahun itu. Aku nggak tahu spesifiknya tahunnya. Terus itu yang di jembatan pembantaian yang tadi kita cari nggak dapat. Ya. Di situ banyak pekerja-pekerja yang dibantai habis sama Jepang. Nah, terus itu si Jepang ini juga apa ya, apa sih, kayak dia gitu loh, nyimpen si satu perempuan, Menyekap. ya menyekap satu perempuan yang dikenal dengan Suster Maria di yang terkenal sekarang tuh istilahnya rumah pembantaian. Dia disekap di situ ya, digituin lah pokoknya. Oke. Nah, terus akhirnya si Suster Maria ini karena digitukan terus sama si orang Jepang, akhirnya dia kabur, dia bunuh diri, dia lompat di tempat pertigaan jalan yang tadi sempat kita lewatin juga. Jadi dia meninggalnya di situ. Dia bunuh diri karena dikejar-kejar sama Jepang itu. Terus sampai sekarang dia gentayangan. Yes, dia gentayangan. Dan lokasinya di tempat halte tadi. Ya, dia nunggunya ada satu halte di jalan yang tadi kita lewati juga. Gitu. Kenapa kok Suster Maria secantik itu tadi? Iya, katanya sih cantik ya. Dan memang kan Jepang itu terkenalnya gitu dulu, zaman dulu. Dia suka nyari cewek-cewek yang masih virgin, bagian dang. Suster Maria kerjanya apa, Cok? Ya aku nggak tahu, pokoknya dia tuh keturunan Belanda juga. Soalnya dipanggilnya suster ya. Ya, nggak ngerti. Dia kayak noni-noni Belanda gitu loh. Gitu. Nah, terus
Tadi kan kita udah nyari rumah pembantaiannya tapi nggak nemu karena sekarang lokasi udah dijadiin tempat pemancingan. Iya. Nggak serem anjir. Iya, jadi nggak ada serem-seremnya. Kalau dulu aku pernah kesana serem karena aku masuk ke dalam rumahnya. Ya, searching aja di YouTube Ya, gitu. yang kepo-kepo. Terus yang paling serem cerita orang-orang yang pernah melihat Suster Maria ini apa di sini? Yang aku tahu kalau misalkan aku ada baca sih beberapa di internet sama cerita-cerita orang, katanya kalau misalkan kita kayak malam-malam lewat jalan minyak, kalau sebenarnya jalan minyak itu nggak seram yang sekarang. Dulu tuh sepi, baru nggak kilang kan nggak senyala sekarang kan lampunya. Jadi dulu tuh gelap banget daerah situ. Nah katanya kalau misalkan kita bawa motor terus tuh sendirian itu kayak tiba-tiba ada yang nebeng aja di belakang, jadi kayak kerasa ada beban di belakang kita gitu loh. Terus tuh dia juga beberapa kali kayak pernah menampakkan dirinya di halte itu, jadi kayak minta bantuan, kayak minta nebeng orang-orang yang lewat, katanya seperti itu. Oke Mas, terima kasih infonya. Terima kasih guys. Aku nggak mau. Ternyata ada yang nemu guys. Ini guys. Mana coba lihat. Kok masih bagus sih ini? Itu sudah yang tadi kita lewati itu yang sudah habis Di semua tuh. bawah itu kan ada pembuangan kabel-kabel kan? Iya, yang kayak Nah, lapangan sebelum itu- kosong gitu kan. Ya, sebelum Iya, sebelum itu kan. di turunannya. Nah iya, aku ingat diturun, coba tadi itu karena ketutupan jadi aku udah nggak terlalu lihat. Sebenarnya itu kalau kita jalan kaki nemu itu. Kita parkir motor pinggir jalan terus jalan terus. Nggak serem. Nah, kamu udah ke sana. Jangan ke sana, baru kamu sore ke sana, jadi pagi. Iya.